Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Orang Indonesia yang kaya raya dengan gaya hidup sederhana. Jadi inilah orang kaya yang sesungguhnya gitu ya. Walaupun kaya gitu masih mengamalkan gaya hidup yang simple, yang sederhana gitu kan. So, siapa saja ini orang kaya Indonesia dengan gaya hidup yang sederhana, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hey ho Bob gengs. Belakangan ini nama pengusaha John LBF menjadi sorotan karena kasus penipuan mencapai 1,8 miliar rupiah. Sebelumnya, nama John LBF lebih dulu viral nih setelah menawari Tiko pekerjaan dengan gaji 2 digit. Dan gara-gara kasus penipuan itu pula, beredarlah foto doi yang gaya banget. Padahal doi jabatannya cuman komisaris utama dan bos aslinya malah terlihat santai dan sederhana duduk di kursi keren itu. Faktanya ada banyak nih pengusaha Indonesia yang gaya hidupnya tetap merakyat dan sederhana meski tajir melintir. Ini baru orang kaya seperti gitu ya. Arman Kaya Hartono yang sempat viral setelah sederhana. mengunggah foto yang menunjukkan sepatunya yang rusak dan Arman ditambal lakban Hartono. dengan caption berbunyi "Prepare for anything". Apapun bisa terjadi, sepatu tua tiba-tiba sobek di perjalanan. Untung ada lakban. Kata-katanya tuh. Bener pak, sepertinya doi ini lagi lupa diri ya. Lupa kalau dirinya adalah anak terkaya di Indonesia. Aku aja yang bukan siapa-siapa, cuman tai kuku di dunia ini. Malu pakai sepatu kayak gitu. Yup, Arman Hartono adalah putra dari Robert Budi Hartono, pemilik PT Bank Sentral Asia. Dan menjadi orang terkaya RI versi Forbes bersama saudaranya Michael Hartono dengan kekayaan mencapai 47,7 miliar US dollar atau 746,07 triliun rupiah. Sekaligus cucu dari Oi Wiguan, founder perusahaan rokok Jarum dan grup Hartono. Banyak perusahaannya. Doi emang terkenal memiliki sosok yang low profile sih. Pemilik nama lengkap Arman Wahyudi Hartono ini mengaku sejak kecil dididik disiplin oleh kedua orang tuanya. Meski orang tuanya adalah pemilik perusahaan besar, tidak semua keinginannya saat kecil itu dikabulkan atau terkabulkan. Itu dia bukan berarti pelit ya. Soalnya kedua orang tuanya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan penuh terhadapnya atas segala pilihannya. Dengan pesan bahwa yang terpenting adalah memprioritaskan 3 hal, yaitu kesehatan, keluarga, dan kerja. Hingga akhirnya ia berhasil lulus di Universitas California tahun 1996 dan Stanford University di tahun 1997. Setelah lulus nih, bukannya langsung masuk ke perusahaan keluarga yang tentu aja pasti jalannya mulus banget. Arman Hartono justru bekerja di JP Morgan, sebuah perusahaan jasa keuangan dan bank investasi asal Amerika pasca lulus dari universitas. Barulah di usianya yang menginjak 47 tahun, Arman Hartono memutuskan untuk bekerja di perusahaan keluarga dan menempati posisi sebagai wakil presiden direktur Bank Sentral Asia. Boleh saja kalau langsung masuk gitu kan perusahaan keluarganya, tapi ngomongin soal miliarder gitu. dan sepatunya, sosok yang langganan masuk daftar orang terkaya Forbes di Indonesia juga punya cerita nih. Siapa sih yang gak kenal Ciputra? Raja properti Indonesia. Mulai dari perumahan, gedung perkantoran, hotel, apartemen, hingga pusat perbelanjaan ini juga dikenal akan sisi sederhananya. Bayangin aja ya, dengan harta mencapai 18,32 triliun rupiah. Ternyata doi cuma punya satu pasang sepatu yang dikenakan selama bertahun-tahun untuk dipakai di berbagai macam acara dengan brand New Balance. Gak cuma sepatu loh, untuk pilihan kendaraan, miliarder sekelas Ciputra saat masih hidup justru memilih Toyota Alphard seri lama untuk digunakan sehari-hari. Orang kaya asli emang beda sih ya. Betul. Kamu mungkin mikir, beda. pasti enak banget nih jadi cucu miliarder. Tapi lagi-lagi sosok yang dulunya dikenal dengan sapaan Pak Ci ini justru mengajarkan kerja keras kepada anak dan cucu-cucunya.
Mereka harus meniti karir dari bawah gitu kan, jika mau bergabung dengan grup Ciputra. Jadi nggak ada tuh yang namanya karena cucu bisa langsung jadi director. Semasa hidup, pria yang menutup usia 88 tahun ini memiliki 4 rahasia sukses dalam menjalani hidup maupun dalam berbisnis, yaitu sederhana, bekerja keras, tidak pernah mengeluh dan selalu jujur. Nah, yang pengen jadi miliarder, dengerin tuh, gak usah banyak gaya, pakai mobil Rubicon bapak aja sombong. Walaupun gagal, kita bangkit. Gagal 10 kali, kita bangkit 11 kali. Anak-anaknya, cucu-cucunya sama halnya dengan yang dilakukan Bob Sadino, seorang pengusaha dari bidang pertanian dan peternakan yang kemudian sukses memiliki jaringan supermarket Camp Chick dengan omset 7 miliar rupiah hingga menjadi salah satu konglomerat besar Indonesia. Kalau biasanya seorang pengusaha identik dengan balutan jas yang rapi, rambut klimis, pakaian bermerek, hingga sepatu yang bisa memantulkan celing-celing cahaya saking kinclongnya, pemilik nama lengkap H. Bambang Mustari Sadino ini justru terkenal dengan gayanya mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Jangankan saat menemui sesama pengusaha besar, bertemu presiden pun gayanya tetap sama, gak berubah. Di era Presiden Soeharto, pria yang akrab disapa Om Bob ini sampai pernah dimarahin pas pampres saat diundang ke Istana Negara. Karena dengan santainya doi tetap menggunakan celana pendek dan menolak memakai celana panjang. Gitu. Nah, usut punya usut, ternyata petugas keamanan itu nggak kenal sama Om Bob. Padahal Presiden Soeharto aja nggak mempermasalahkan. Gak cuma di masa Presiden Soeharto, di era Presiden Megawati Soekarno Putri pun ternyata Om Bob tetap mempertahankan pendiriannya dengan memakai celana pendek kemanapun dirinya pergi. Selain gayanya yang nyentrik, Om Bob juga dikenal senang berbagi pengetahuan lewat buku atau 2 buku yang sangat laris berjudul Mereka Bilang Saya Gila, ditulis oleh Edi Saquez, dan Belajar Bodoh dari Bob Sadino, ditulis oleh Dodi Mawardi. Kisah suksesnya memang banyak menjadi sumber inspirasi. Soalnya sebelum jadi miliarder ternyata ia pernah hidup pas-pasan, bekerja sebagai kuli bangunan, supir mobil, lalu kecelakaan, hingga mengalami depresi. Jadi banyak proses hidup yang dilalui juga gitu ya, bukan terus kaya gitu. Ada juga nih pengusaha yang sebelum sukses seperti sekarang pernah bekerja sebagai supir angkot, namanya Prajogo Pangestu. Saat ini namanya berada pada urutan kelima orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes, dengan total kekayaan bersih mencapai $5 Amerika Serikat atau 78 triliun rupiah. Prajogo Pangestu memiliki beberapa perusahaan. Baru-baru ini yang cukup terkenal adalah akuisisi saham Star Energy Group Holding, yang sebelumnya dimiliki perusahaan Thailand yang memegang proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang saat ini sedang naik daun. Namun tidak banyak yang tahu kalau saat muda Prajogo cukup mengalami hidup yang susah. Ia lahir dari keluarga yang sederhana di Sambas, Kalimantan Barat, dan hanya mampu menamatkan pendidikan hingga ke tingkat SMP. Gitu ya? Ayahnya hanya bekerja sebagai petani getah karet, sehingga tidak bisa membiayai sekolahnya lebih tinggi. Gitu. Pria kelahiran 13 Mei 1944 ini juga sempat merantau ke Jakarta. Namun di sana nasibnya kurang beruntung, sehingga ia akhirnya kembali ke Kalimantan dan menjalani profesi sebagai supir angkot. Pada tahun 1960-an nasibnya mulai berubah saat bertemu pengusaha kayu asal Malaysia bernama Bong Sun On atau Burhan Urai. Dari situlah ia mulai belajar merintis perusahaan di bidang kayu dan terus berkembang hingga menjadi seperti saat ini. Proses by proses ya. Oke, selanjutnya ada Khairul Tanjung yang dikenal dengan julukan Anak Singkong. Saat ini namanya menduduki urutan ke-6 sebagai orang terkaya Indonesia dengan kekayaan bersih mencapai $5 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 78 triliun rupiah. Khairul juga memulai usaha dari bawah dengan berganti jenis usaha. Mulai dari jualan buku, mendirikan usaha fotokopi, sampai berjualan kaos. Bukan karena pengen dapat pengalaman menjajaki jenis usaha ya, tapi itu karena emang doi saat muda nggak mampu. Makanya harus cari kerja sambilan biar bisa biayain kuliahnya. Selain itu, Khairul juga pernah mencoba peruntungan dengan merintis usaha penjualan dari alat-alat kedokteran dan bisnis kontraktor. Sayangnya semua usahanya sempat nggak berjalan mulus, hingga akhirnya kini ia memiliki 3 bisnis inti di bidang keuangan, properti, dan multimedia. Salah satunya ya Trans TV. Dari kegigihan Khairul Tanjung kita bisa belajar bahwa sosok yang bukan siapa-siapa
ternyata bisa berubah menjadi orang yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, gitu kan? Bahkan dunia. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi itulah dia orang-orang terkaya di Indonesia dengan gaya hidup yang sederhana, yang pastinya tuh mempunyai pengalaman hidup yang menjadikan mereka seperti sekarang lah gitu ya, menjadi orang kaya, bilioner gitu ya. Tapi semua itu tidak langsung jadi orang kaya gitu ya. Pasti ada prosesnya macam tadi, ada yang sempat jadi supir angkot, ada yang datang daripada keluarga sederhana gitu ya. Jadi semuanya tuh tidak instan gitu ya, tidak langsung jadi orang kaya, ada banyak proses yang dilalui, barulah sekarang nih jadilah gitu ya orang kaya, bilioner. Tapi walaupun orang kaya, tetap juga ya gaya hidupnya masih sederhana gitu ya, anak-anaknya, cucu-cucunya pun masih dididik dengan kerja keras, berdikari, dan itulah yang sepatutnya gitu ya, didikan yang seharusnya gitu. Jadi orang kaya yang sesungguhnya tuh, nah inilah nih, walaupun nampak macam biasa saja, tapi sebenarnya orang kaya ya, sultan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.